Bab 11, Kenzo meminta Rea memakaikan bajunya. Rea hanya bisa mematung saat mendengar Kenzo meneriakinya. Tentu saja dia tidak berani bergerak barang 1 inci sekalipun, karena ucapan Kenzo berhasil membuatnya lemas tak berdaya. Kalau sampai kamu berani keluar dari dalam kamar ini, aku akan melemparkanmu ke atas ranjang. Setelah mengatakan hal itu, Kenzo langsung melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Rea bisa sedikit menghela nafas lega setelah mendengar suara gemericik air. Itu artinya Kenzo sedang membersihkan diri. Kini saatnya Rea mengerjakan pekerjaannya. Wanita itu berjalan ke arah walk-in closet dan mengambil pakaian untuk Kenzo. Sabar Rea, bukankah kamu sudah bersedia melayani Tuan Ken? Kalau sampai dia minta dilayani di atas ranjang, aku harus siap, gumam wanita itu. Rea melihat kaos putih polos yang ada di sudut. Entah kenapa kaos putih itu menarik perhatiannya. Letaknya berada di paling sudut sehingga memungkinkan jika kaos putih itu pasti tidak pernah dipakai oleh Tuan Kenzo. Kaos ini bagus loh, apa aku pilih ini saja ya buat Tuan Ken? Gumam Rea mengamati kaos putih tersebut. Tiba-tiba mata Rea memicing. Melihat ada sebuah tulisan di bagian bawah kaos itu, tepatnya di bagian bawah pojok kanan. Ini seperti sulaman, gumam wanita itu. Rea mengusap bagian depan, dan benar itu seperti sebuah sulaman. Lah, ini seperti inisial, tapi bukan inisial nama Tuan Kenzo. Kalau Tuan Kenzo Dimitri seharusnya Kadi, lalu inisial siapa ini? Terdengar suara pintu terbuka. Rea buru-buru memasukkan kaos putih itu ke dalam, dan mengambil baju yang lain. Belum memilihkan baju untukku. Rea sedikit tersentak ketika mendengar suara Kenzo berada di belakangnya. Ini Tuan, baju untuk Anda. Rea memberikan baju kemeja santai berwarna biru laut pada Kenzo. Tadi dia mengambil random jadi tidak tahu apakah itu pantas untuk tuannya atau tidak. Celana sama cedinya mana? Tanya Kenzo menarik kedua sudut bibirnya. Rea terlihat gugup. Apakah wanita itu takut jika Kenzo akan menerkamnya saat ini juga? Sedangkan Rea langsung mengambilkan celana santai dengan panjang selutut dan juga cidi untuk Kenzo. Awalnya Rea sedikit canggung ketika harus menyiapkan pakaian apalagi cidi untuk Kenzo. Tapi Rea harus membiasakan diri. Karena memang itulah pekerjaannya. Pakaikan, aku sedang malas. Titah Kenzo saat melihat Rea yang hanya menunduk saja. Kenapa wanita itu tidak mau menatapnya? Apakah dia begitu mengerikan di mata Rea? Apa kamu tidak dengar, Rea? Pakaikan pakaianku, atau aku tidak akan mau berpakaian. Akhirnya Rea mengangkat wajahnya, dan langsung berhadapan dengan wajah Kenzo yang kini juga tengah menatapnya. Kali ini, Kenzo memakai jubah handuk dan tidak terlalu terbuka. Rea jadi biasa saja saat menatap Kenzo seperti saat ini. Apa Tuan menyuruh saya untuk memakaikan pakaian untuk Tuan? Iya, makanya cepat pakaikan. Rea menelan ludahnya. Ini tidak mungkin kan? Masa ia harus memakaikan pakaian untuk orang dewasa seperti ini? Kenapa diam saja? Rea gelagapan saat melihat Kenzo berjalan menjauh. Dia tadinya sudah begitu takut kalau Kenzo akan meminta hal-hal aneh seperti itu. Baik Tuan. Akhirnya Rea pasrah dan mengambil pakaian yang tadi dia pilihkan untuk Tuan Ken. Setelah itu perlahan Rea membuka tali handuk milik Kenzo. Rea sedikit gemetar dan takut, tapi matanya langsung melotot saat melihat tubuh Tuan Kenzo yang begitu mempesona. Bersambung.